Shalom, semangat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita yang tertulis di kitab Kejadian pasal 2 ayat 3. Namun demikian kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan bagi kami. Hingga hari ini Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, supaya kami mengerti setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada hari Sabtu ini tertulis di kitab Kejadian pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pokok pikiran dalam ayat ini. Yang pertama, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Dan yang kedua, pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Mari kita lihat yang pertama. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Ternyata dari sini kita lihat bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi ia memberkati. Setelah selesai menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang dilakukannya selama 6 hari, pada hari yang ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan sebagai pencipta tidak hanya menciptakan saja seperti seorang tukang periuk misalnya. Kalau seorang tukang periuk, dia membuat periuknya lalu menjualnya. Dan setelah itu ia tidak akan tahu lagi apa yang terjadi terhadap periuk yang dibuatnya itu. Apakah bocor, apakah telah dibuang ke sampah atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan setelah selesai menciptakan, Tuhan terus-menerus bekerja dan memantau ciptaannya itu. Oleh karena itu, jangan takut. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah yang menciptakan kita selalu memantau kehidupan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Terus-menerus ia selalu memelihara kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan di sini, Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya di sini bukan karena Allah kelelahan, bukan karena Allah capek setelah melakukan penciptaan selama 6 hari lamanya. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang maha besar. Allah bukan seperti kita manusia yang bisa saja kelelahan jika terus-menerus diforsir untuk bekerja. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dikatakan di sini Allah berhenti pada hari yang ke-7. Ini kita pahami sebagai untuk memberikan contoh kepada kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kita manusia harus hidup di dunia ini. Salah satunya adalah melalui tindakan supaya manusia itu memiliki waktu untuk beristirahat. Bagi Tuhan, istirahat adalah hal yang penting. Karena dia pun mau setiap orang di dunia ini yang dia ciptakan membuat waktu istirahat bagi dirinya. Jadi waktu istirahat adalah hal yang penting bagi kita. Seperti hari ini, hari Sabtu, di mana kita boleh beristirahat
bersama keluarga kita, dan kita boleh mengambil kekuatan baru kembali melalui waktu istirahat itu. Tujuannya selain supaya kita memulihkan kondisi kita 100% setelah lama melakukan rutinitas selama 6 hari lamanya, juga supaya kita dapat bersungguh-sungguh dan serius untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab dengan bersekutu dengan Tuhanlah kita bisa memperoleh kekuatan baru kita kembali. Sebab dengan bersekutu dengan Tuhanlah kita bisa memperoleh kekuatan jasmani dan rohani kita kembali. Sebab dengan bersekutu dengan Tuhanlah kita bisa memperoleh ketenangan jiwa kita. Untuk kemudian kita akan mengetahui hal-hal apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu beristirahat pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat Tuhan setelah kebangkitan Yesus yang ditetapkan sebagai hari Minggu. Hari untuk istirahat dan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Semua yang kita butuhkan hanya bisa kita peroleh ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa lihat seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayat 28. Waktu itu seorang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya diperbolehkan mengambil gandum pada hari Sabat, yaitu hari perhentian atau hari yang ketujuh. Yesus menjawab mereka bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukannya manusia untuk Sabat. Artinya Yesus ingin menunjukkan bahwa di dalam hari peristirahatan, hari Sabat itulah Tuhan Allah menjawab kebutuhan manusia. Tetapi mungkin banyak orang berpikir jika ia menghentikan usahanya 1 hari saja, maka ia akan mengalami kerugian besar. Akhirnya pekerja pabrik pun harus terus-menerus bekerja. Padahal sebetulnya mesin pun perlu istirahat supaya tidak panas terus-menerus dan kemudian akhirnya mudah rusak. Apalagi manusia harus ada istirahatnya dan merenung, datang kepada Tuhan Allah. Fokus kepada pimpinan Tuhan supaya Tuhan memulihkan kita dan tidak mudah rusak. Sehingga kita tidak mudah stres. Sebab hanya di dalam Allah sajalah kita mendapat damai sejahtera. Sebab hanya di dalam Allah sajalah kita memperoleh berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab hanya di dalam Allah sajalah kita memperoleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah tidak pernah berdusta. Dia selalu memegang apa yang difirmankannya. Karena itu melalui firman ini, mulai hari ini, mari kita jadikan hari ke-7, yaitu hari Minggu, menjadi hari perhentian kita. Dan kita khususkan, kita fokuskan hanya untuk Tuhan. Supaya Tuhan mengisi kehidupan kita dan kita memperoleh tenaga baru kembali. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji Engkau karena Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami suatu relasi pribadi dengan Engkau, khususnya pada hari yang ke-7. Ajar kami Tuhan untuk terus-menerus taat beribadah kepadamu, supaya kami boleh Engkau pulihkan, Engkau isi dengan tenaga baru. Mampukanlah kami Tuhan untuk melihat betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berkati kami. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Selamat berlibur bersama keluarga di akhir pekan ini. Dan jangan lupa, besok hari ke-7 kita fokus kepada Tuhan. Selamat beribadah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.